Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 9 Juni 2025. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sabda bahagia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, 8 sabda bahagia yang kita renungkan pada hari ini tentu tidak asing bagi kita. Kita merenungkan sabda demi sabda yang Tuhan anugerahkan pada kita, supaya semakin memperkaya iman kita di dalam kancah kehidupan perjuangan kita di dunia ini, untuk menggapai cita-cita kita, memperoleh hidup yang kekal, bersatu dengan Kristus dalam keabadian. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu 8 sabda bahagia ini sangat relevan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengejawantahkan sabda-sabda Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya semakin mendarat, supaya sabda-sabda ini semakin meresap di dalam kehidupan kita dan semakin mewujud dalam tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan, dan keputusan-keputusan kita. Dalam 8 sabda bahagia itu, kita menjumpai sabda-sabda Tuhan yang menguatkan kita dan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentu kita menyadari sekali bahwa kita terlahir dengan segala kekurangan dan kedosaan kita. Bahkan ketika kita lahir, kita membawa dosa asal, dan dosa asal itu tidak mampu kita hilangkan, kita hapuskan dari diri kita. Hanya melalui pertolongan Tuhan, maka dosa asal itu akan terhapus melalui pembaptisan. Dan itu suatu bukti bahwa kita ini miskin, kita tidak punya daya apapun di dalam kehidupan kita, sehingga kita hanya mengandalkan pertolongan Tuhan supaya kita dilepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Kita diberi rahmat yang berlimpah supaya kemiskinan kita yang kita miliki ini dapat terentas oleh rahmat Allah. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Dan tanpa pertolongan Allah dan tanpa rahmat yang berlimpah, maka kita tetap hidup dalam kedosaan. Tetapi karena pertolongan Tuhan dan kemurahan dan serta kerahimannya, maka dosa-dosa kita dihapuskan melalui pengampunan, rekonsiliasi. Itulah bukti yang lain bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali dan kerap kali kita mengalami penderitaan-penderitaan hidup kita. Kita diajak melihat realita hidup yang kita alami. Memang seakan-akan iman kita itu iman yang menderita. Sementara di bagian lain orang menerapkan kemakmuran, keberhasilan, dan kesuksesan. Namun dalam iman kita diajari berpihak pada dua hal tadi, penderitaan dan kebahagiaan, kegembiraan dan kecemasan. Dan itulah kenyataan hidup yang kita alami. Tidak hanya satu bagian yang kita yakini, hanya penderitaan saja atau hanya kebahagiaan saja atau kegembiraan, tetapi dua-duanya. Itulah realita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka kita berdoa supaya kita yang menderita di dunia ini dalam persiarahan dilepaskan oleh Tuhan dan diberi kebahagiaan pemilik kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hakikatnya
Tuhan itu maha baik, Tuhan itu mempunyai kelembutan hati. Maka kita pun mesti menerapkan dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak orang mengalami Allah yang hidup dalam kita, dalam Allah. Demikian juga berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang terkasih, sumber kemurahan adalah Allah sendiri. Kita tidak punya hak untuk menyombongkan diri, untuk bermegah diri, karena hanya Allah lah yang memperoleh, yang akan memberikan kebahagiaan itu kepada kita, kemurahan hatinya kepada kita manusia. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, maka sabda yang lain berkata, berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela atau dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita juga dengan sadar bahwa kita seringkali berhadapan dengan masalah-masalah sosial yang seringkali mendera kehidupan kita. Melalui sabda ini, Tuhan mengingatkan kita dan memberi kekuatan pada kita bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian dan kita tidak berjalan sendirian, melainkan kita selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan amat agung. Oleh karena itu, kita tidak akan dilepaskan dari genggaman kasih Allah. Itu yang harus kita yakini. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh rahmat-Nya yang berlimpah menuju kehidupan yang bahagia. Tuhan memberkati.